Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Engkau memberikan kepada kami rasul-rasul yang melihat, mengalami, merasakan, mengerti ajaran-ajaran Yesus secara fisik. Dan akhirnya mereka memahami secara menyeluruh berkat karunia Roh Kudus. Dan mereka semua menjadi martir-martir. Hari ini kan merayakan Santo Filipus dan Yakobus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, jujur kalau saya katakan bahwa meski Filipus dan Yakobus tidak banyak dibicarakan dalam kitab suci, dua rasul ini mempunyai peranan penting ketika mereka bertanya untuk bertemu dengan Bapa. Dan itu cukup bagi mereka. Dan Yesus merevelasikan, mewahyukan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kamu melihat Bapa, untuk melihat Bapa lewat aku. Hanya lewat aku kalian sampai kepada Bapa. Bagi saya ini suatu pewahyuan yang luar biasa akan Allah kita. Bagaimana Yesus mendeskripsikan, melukiskan, menggambarkan bahwa Allah adalah Bapa. Ya. Maka ketika Yesus mengatakan tak ada seorang bapa yang memberikan ular kepada anak yang minta tolong. Begitu besar kasih Bapa kepada anaknya sehingga putranya sendiri diberikan kepada kita untuk menyelamatkan, menebus. Bagaimana seorang bapa yang menerima anak yang hilang, anak yang durhaka, anak yang melarikan diri yang sesat, diterima, dirangkul, dipeluk, dicium, dan dikembalikan ke martabatnya sebagai anak, diberi cincin, dipestakan, diberi jubah baru. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa, dua Bapa kami yang sangat luar biasa. Maka itu saudaraku terkasih, pewahyuan tentang Bapa ini bagi saya adalah suatu pewahyuan yang fundamental. Ketika kita bisa mengalami Allah sebagai Bapa, kita tidak pernah takut sekali. Allah take care of us. Allah tak pernah meninggalkan kita sekali lagi. Ia penuh kasih, Ia penuh kasih sayang. Saudara, begitukah Allah sebagai Bapa yang dilukiskan Yesus? Dan mengapa kita takut, mengapa kita gelisah? Karena kita tidak mengenal Yesus. Sehingga kita tidak sampai kepada Bapa. Tak mungkin orang sampai kepada Bapa kecuali tidak melewat aku. Dan Yesus mengatakan ketika orang datang kepadaku, itu karena Bapa telah bekerja dalam diri orang itu untuk datang kepada Yesus. Saudara, coba kita perhatikan. Kenapa kita tidak punya pemahaman, pengalaman akan Allah sebagai Bapa? Itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, karena pada umumnya relasi anak dengan bapaknya sendiri di dunia terhambat. Karena Bapa kita yang di dunia ini tidak mencerminkan sebagai Bapa di surga. Ketika kita mengatakan, Yesus mengatakan Bapa itu tidak bergaung, tidak cukup bergetar dalam hati kita. Saya ingat Santa Teresa, kanak-kanak Yesus disebut oleh bapaknya sebagai queen, sebagai putri, ya, ratu, queen, anak kesayangan. Dia mengalami cinta seorang bapa yang luar biasa. Maka ketika dibiara dia di kamar dan membayangkan adalah Bapa, bagi dia sesuatu yang incredible, sesuatu yang dahsyat dalam diri dia. Mengalami Allah sebagai Bapa, penuh cinta, penuh kasih. Nah, pada umumnya kita tidak mengalami kasih seorang Bapa, pelukan dengan mengatakan I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu.
Aku memberikan take care of you. Itu. Jadi kalau kita ingin memiliki pemahaman dan pengertian dan relasi yang baik dengan Allah Bapa di surga, mungkin kita harus memperbaiki, berdamai dulu dengan Bapa-Bapa kita di dunia ini. Kita merasakan maskulinitas, kita merasakan denyut Bapa yang memperhatikan kita. Kalau dengan ibu, pastilah seorang ibu akan memberikan yang terbaik untuk anak. Tapi dengan Bapa, Allah adalah Bapa. Semoga ya, kita semua berdamai dulu dengan Bapa-Bapa kita di dunia ini. Beranikah Anda ngomong I love you Father, I love you Bapa, aku sayang kamu. Entah yang sudah meninggal ataupun yang di dunia, aku sayang kamu. Saya mempunyai gambar foto bapak saya dan ibu saya. Setiap kali saya kangen saya cium. I love you Father, I love you Mother. Aku sayang kamu. Sebagai bapak bagi anak-anak postulan, saya juga sering berani mengatakan kepada anak-anak, coba berdamailah dengan Bapa. Dan itu akhirnya membuat saya berdamai dengan Bapa di surga. Dan saya bisa merasakan denyut nadi dan keakraban, kedekatan Bapa di surga dengan Aba ya Bapa Yesus dalam doa-doanya. Saudara, mari kita berdamai dengan Bapa kita sendiri di dunia. Ketika nanti Anda di rumah, katakan kepada Bapamu, I love you. Aku cinta kepadamu, aku sayang kamu. Peluk rangkum. Ya. Karena Bapa juga butuh itu juga dari kita. Apapun juga Bapa kita, siapapun juga dia dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Ketika Anda berani mengatakan itu kepada Bapamu, maka itu akan membuat kita berdamai dengan Tuhan Yesus. Berdamai dengan Bapa di surga. I love you my Father. I love you Jesus. I love you God as a Father. Semoga aku berdamai dengan Bapakku dan sudah berdamai dengan Bapakku dan terus mendoakan Bapakku supaya ia sampai ke tempat yang diberikan Bapa kepadanya. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua supaya kita berdamai dengan Bapa kita dan berdamai dengan Allah sebagai Bapa. Dan itulah jasa dari Filipus dan Yakobus. Dan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang kulakukan adalah melakukan kehendak Bapakku. Terima kasih Santo Filipus, terima kasih Santo Yakobus dan para rasul yang lain. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra,